The Wedding, bab 6, penulis Neng Neng. Flashback, masa lalu. Hari ini kamu bahagia? Pertanyaan bodoh macam apa itu? Tidak bisakah dia melihat seberapa lebar senyum Renata hari ini? Gadis itu bahkan nyaris lupa menutup mulutnya. Bahkan giginya hampir terasa kering karena mulutnya terus tersenyum lebar. Hari ini, sepasang kekasih ini tengah meluangkan sehari dari waktu sibuknya untuk bermain bersama, jalan-jalan bersama, dan makan-makan bersama. Sang kekasih hari ini sungguh menepati janjinya, memenuhi semua keinginan Renata, apapun itu. Termasuk ketika Renata meminta untuk berjalan-jalan di taman untuk menghabiskan waktu di sore hari. Biasanya, Ardi sang kekasih selalu sibuk. Ardi selalu punya segudang alasan untuk menolak ajakan Renata. Namun hari ini, Ardi dengan sengaja menghapus semua jadwalnya demi Renata. Renata bahagia, akhirnya dia merasa diprioritaskan juga. Aku bahagia, Di. Lain kali, sering-sering ya kita pergi bareng. Kita udah pacaran bertahun-tahun, bahkan sudah bertunangan juga. Tapi, kenapa baru sekarang kita bisa menghabiskan waktu bareng seharian? Renata mengerucutkan bibirnya kesal. Maaf sayang, kamu tahu sendiri bukan? Aku sibuk dengan organisasi kampus. Selalu begitu alasan Ardi yang Renata dengar kala menolaknya menemaninya jalan. Kamu juga harus bisa prioritasin aku dong. Renata merajuk manja, lalu memeluk lengan sang kekasih, membuat Ardi terkekeh lalu memeluk pinggangnya dengan sayang. Mereka kembali berjalan memutari taman yang dipenuhi oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Mereka masih berpegangan tangan dengan mesra. Sebelum suara notifikasi ponsel Ardi terdengar. Namun pria itu hanya meliriknya sekilas, lalu mematikannya dengan segera. Membuat Renata mengerutkan keningnya bingung. Tidak biasanya Ardi seperti demikian. Biasanya Ardi akan selalu lebih memprioritaskan ponsel dan segala organisasinya dibanding Renata. Saat hari sudah mulai menggelap, sepasang kekasih itu segera berhadapan, dengan tangan masih saling bertautan. Mereka tersenyum lembut, saling membalas. Hari ini, aku bahagia banget, Didi. Kamu juga kan? Renata berjinjit, berusaha memeluk leher Ardi. Sangat bahagia, Rere. Tapi sayangnya, kita harus berpisah sekarang. Kamu harus pulang. Hari sudah malam. Ardi menatap jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Rasanya masih belum mau pulang. Renata merajuk manja. Ardi menjawil hidung kekasihnya gemas. Besok kita ketemu lagi di kampus, ucapnya dengan yakin. Renata melepaskan pelukannya, bersiap pergi. Namun Ardi menahan tangannya, menatap Renata sekali lagi. Rere, ini... Ardi menunjuk pipinya dengan telunjuk, membuat Renata menunduk malu-malu. Lalu dengan secepat kilat, Renata mencium pipi Ardi, lalu menunduk, kemudian tersenyum malu-malu. Lagi. Ardi tersenyum kecil, tertawa terkekeh, lalu melakukan gerakan yang sama, mencium pipi Renata kiri dan kanan bergantian. Mencium keningnya sembari memejamkan matanya, seolah meresapi rasa sayangnya. Sedikit lebih lama, hingga Ardi melepaskan ciumannya pada kening Renata. Aku sayang kamu, Re, ucap Ardi. Terdengar tulus hingga membuat Renata terharu. Selama ini dia terlalu banyak berprasangka, hingga membuat hubungannya dengan Ardi sedikit memburuk. Semenjak Ardi menjadi aktif di organisasi, Ardi jadi tidak memiliki banyak waktu lagi untuknya. Dan lagi, terlalu banyak perempuan yang ngefans pada Ardi, hingga membuat Renata cemas karena dilanda cemburu. Aku juga, Di. Renata membalas dengan tidak kalah tulus. Pelukan mereka terlepas, keduanya memundurkan langkah, lalu saling melambaikan tangan. Mereka berjalan mundur hingga mentok pada kendaraan masing-masing. Renata memasuki mobilnya terlebih dahulu, kemudian Ardi menyusul setelahnya.
Biasanya Ardi akan menunggu Renata hingga pergi. Namun anehnya, malam ini Ardi melajukan mobilnya lebih dulu melewati mobil Renata. Sepertinya Ardi tengah buru-buru. Renata sempat bingung, namun seperti itulah Ardi, si manusia super sibuk. Renata menggelengkan kepalanya pelan, lalu memilih untuk menghidupkan audio di mobilnya sebagai teman perjalanan pulangnya kali ini. Beberapa waktu lalu, Renata sempat terjebak macet, dan kini gadis itu baru saja mulai kembali melajukan mobilnya. Setelah berhasil melewati lampu merah, kondisi lalu lintas malam ini cukup membuat Renata merasa kesal. Namun, karena seharian sudah menghabiskan waktu bersama orang tersayang, Renata masih saja menyunggingkan senyumannya. Suara ponsel terdengar memekik, membuat Renata segera menepikan mobilnya. Lalu meraih ponselnya segera. Terlihat di sana ID sahabatnya yang memanggil, Kiana. Halo Kia, apa sih? Gak sabaran banget, gue lagi nyetir nih. Dengan wajah sewot Renata meninggikan nada suaranya. Siapa juga yang tidak kesal ketika diganggu saat tengah asyik menyetir sembari menyanyikan lagu cinta. Hati Renata sedang bahagia hari ini. Lo gak lihat pesan chat dari gue? Di seberang sana, Kiana bicara dengan napas ngos-ngosan. Pesan apa? Renata mengusap layar ponselnya, lalu melihat pesan yang dikirim oleh Kiana. Sebuah pesan berupa gambar ada di sana. Renata membukanya dengan penasaran. Dek. Seketika jantungnya terasa berpacu lebih cepat dari biasanya. Apa ini? Batin Renata menjerit sakit. Lo dapat gambar dari mana, Kia? Dengan tangan bergetar, Renata kembali menempelkan ponsel di telinganya. Lo gak lagi bercanda kan, Kia? Tanyanya sekali lagi. Di seberang sana, Kiana mengusap wajahnya gusar. Gue gak bercanda, foto itu beneran. Gue sekarang bahkan lagi lihat mereka makan dengan mesra, malah sambil suap-suapan lagi. Tapi Ardi baru aja pergi, Kia. Dia baru aja jalan sama gue seharian ini. Gue gak tahu, tapi yang gue lihat sekarang ini beneran, Rena. Dia Ardi sama Gea, sahabat kita, bukan setan. Gea sahabat kita dari dulu kan, Kia? Renata masih bertanya tak percaya. Bagaimana dunia menjadi sekejam ini pada Renata. Baru saja dia merasa bahagia karena Ardi memperlakukannya layaknya kekasih. Tapi kenapa? Sekarang Ardi ketahuan telah mengkhianatinya. Ardi berselingkuh dengan Gea. Gea sahabatnya. Sahabat sedari mereka SMA dulu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Rena, lo masih di sana kan? Rena, gue lihat Ardi cium Gea. Jarak antara tempat lo sekarang dan kafe ini dekat, Rena. Lo mau lihat sendiri atau lo mau lihat secara virtual? Halo, Rena? Tut, tut, tut. Panggilan diputus secara sepihak. Rasanya dada Renata terasa begitu panas. Rasanya Renata merasa dikhianati mati-matian. Renata menganggap jika Ardi adalah calon imam di masa depannya nanti. Namun kini, semuanya rupanya hanya tinggal kenangan semata. Ada kebencian di hati Renata untuk mereka berdua. Apalagi setelah Renata melihat gambar yang dikirim Kiana. Gambar yang memperlihatkan betapa romantisnya hubungan kekasih dan sahabatnya. Jadi, ini alasan kamu gak pernah mau kalau diajak jalan sama aku, Di. Jadi ini alasan kenapa kamu selalu menghindar dari aku beberapa bulan terakhir ini, Gea. Kalian pengkhianat. Renata menjerit sekuat tenaga, merasa telah dipecundangi setelah mati. Renata memutuskan untuk segera melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, agar segera tiba di tempat yang di-Sherlock oleh Kiana. Seharusnya Renata bisa melabrak kekasih dan sahabatnya yang kini tengah bermesraan di kafe. Renata melihat pergerakan mereka dari kejauhan dengan air mata mengalir. Tidak perlu penjelasan lebih detail lagi. Lewat pandangannya, Renata bisa mendefinisikan sedekat apa hubungan mereka. Lo gak apa-apa, Rena? Kiana berbisik. Sedari tadi, gadis itu mencoba menenangkan sahabatnya. Namun, tak urung Renata tetap terlihat marah. Yah, lagi pula
Manusia normal mana yang akan baik-baik saja ketika melihat kekasihnya ditikung oleh sahabatnya sendiri? Tadi sebelum berpisah, dia bilang dia sayang sama gue, Kia. Air mata Renata berderai. Kemudian tangannya memutarkan setir yang dipegangnya. Kini mereka akan mengikuti arah mobil yang ditumpangi kekasih dan sahabatnya. Mereka memang brengsek banget. Gue gak nyangka, Gea, ataupun Ardi bisa lakuin hal ini sama lo, Rena. Kiana ikut menatap mobil mereka dengan tatapan tajam. Sekarang, kecurigaan gue terbuktikan, Kia. Bukan gue yang selalu netting, tapi feeling gue emang sekuat itu. Renata mengusap air mata yang mengalir di pipinya sembari menghentikan mobilnya di bahu jalan. Sementara Kiana masih mengikuti pergerakan mobil Ardi. Anjir, ngapain mereka parkir di depan hotel? Renata menghela napas berat. Dia tahu, kini dia telah sungguh dikhianati.